Assalamualaikum ayah bunda, semoga sehat selalu. S2 bab ke-11. Ballroom hotel itu menjadi tempat perhelatan pernikahan Dimas dengan Riana. Meski ada beberapa tamu yang menggunjing kehamilan Riana, tetapi pernikahan keduanya berjalan dengan hikmah. Riana tampak cantik meskipun dalam keadaan hamil. Dan Dimas pun tampak begitu tampan dengan setelan jas putihnya. Senyum mengembang dari bibir Riana, menandakan kalau dirinya sangat bahagia dengan pernikahan ini. Namun berbanding terbalik dengan wajah Dimas yang terlihat dingin. "Mas, senyum sedikit dong, kok kayak aku doang yang bahagia atas pernikahan ini. Malu tahu dilihatin banyak orang." Riana menyikut lengan Dimas dengan jengkel. Dimas terpaksa menarik bibirnya ke samping. Meski semua itu dilakukan dengan sangat terpaksa. Apalagi saat Arhan dan Elena baru saja tiba di pernikahan mereka. "Sorry Dim, aku telat." Arhan meminta maaf karena tidak sempat menyaksikan prosesi akad nikah antara Dimas dan Riana sebelumnya. Semua itu karena Elena tidak ingin ikut ke acara pernikahan Dimas. "Enggak apa-apa Om, terima kasih karena sudah datang." Dimas menerima pelukan dari Arhan. "Semoga kalian bahagia," doa Arhan. Sekarang tiba giliran Elena yang menjabat tangan Dimas. Sepasang mata Dimas menatap sendu wajah Elena. Ia sepertinya masih tidak rela melihat Elena bahagia dengan Arhan. "Selamat ya Dim," ucap Elena. Dimas terpaku. Rasanya sakit sekali mendengar Elena mengatakan hal itu padanya. "Terima kasih El," jawab Dimas singkat. Raut wajah Riana berubah saat melihat Elena. Ada kecemburuan di sana. Ia juga merasa iri dengan kecantikan Elena hari itu. Dia merasa kalah jauh bila dibandingkan dengan Elena. Dan rasanya masih tidak percaya kalau ialah yang akhirnya bisa memenangkan Dimas. "Semoga kalian bahagia." Elena berusaha tersenyum pada Riana. Ia ingin menunjukkan kalau dirinya sudah benar-benar ikhlas. Seperti kata Arhan sebelumnya, kalau Tuhan tahu yang terbaik untuk umatnya. "Terima kasih," jawab Riana dengan canggung. "Ayo sayang." Arhan meraih tangan Elena dan membawanya turun dari pelaminan. Kepergian Elena dan Arhan diikuti dengan tatapan nanah dari Dimas. Riana yang melihat Dimas terus menatap Elena pun langsung merasa cemburu. "Mas, sekarang ini aku istrimu loh, jadi tolong hargai aku." Riana menatap kecewa ke arah Dimas. Dimas mengerjapkan matanya. Ia segera memalingkan wajahnya dari Elena. "Iya, maafkan aku Riana." Dimas merangkul tangan Riana dan meminta maaf. Tapi tetap tak dapat dibohongi kalau hatinya masih tetap saja milik Elena. Arhan menggenggam erat tangan Elena. Ia tersenyum melihat ketegaran istrinya itu. Ia mengerti pastilah tidak mudah untuk menghadiri acara pernikahan pria yang hampir menjadi suaminya itu. "Kamu hebat El." Arhan tersenyum dan menatap wajah Elena dengan lekat. "Om, kita pergi saja ya, cari tempat lain." Renyek Elena yang tidak nyaman berada di tengah pesta ini. Baiklah. Tapi tunggu sebentar ya, aku akan bicara sebentar sama kakakku." Arhan berbalik menuju Erika dan Andreas untuk pamit. "Pergi saja Arhan. Kakak mengerti kok. Elena pasti tidak nyaman berada di sini." Andreas memberi izin. "Maafkan Elena, dia masih perlu waktu untuk berbaur dengan kalian lagi." "Iya tidak apa-apa. Kami mengerti," timpal Erik. Setelah pamit, Arhan pun pergi dari pesta itu bersama Elena. "El, sesekali antarkan makan siang untuk suamimu." Kemala mulai mengajarkan Elena memasak. "Meos Ahmad." Elena langsung menolak. "Jangan begitu El, seorang istri harus mengurus keperluan suaminya. Kamu mau peran kamu digantikan sepenuhnya oleh pelayan." Kemala melirik gemas ke arah Elena yang begitu cuek pada Arhan. "Iya deh, siang ini Elena antarkan makan siang buah Mas Arhan."
Alana sedang tidak ingin berdebat dengan ibunya. Nah gitu dong. Ayo segera siapkan nasi dan lauk pauknya ke dalam tempat nasi. Perintah Kemala seraya menuang ayam semur ke atas piring saji. Abhiyan sekarang lebih sering makan siang di rumah daripada makan siang di luar. Dan sebentar lagi pria itu pasti pulang dari kantor. Selesai mengemas makanan, Elena pun pergi ke kantor Arhan. Kantor Arhan ternyata tak kalah besar dengan kantor papanya. Sesaat ia menghela napas panjang sebelum memasuki lobi. Sebuah rantang makan ia tenteng dan dengan langkah percaya diri Elena berjalan menemui meja resepsionis. Mau bertemu dengan siapa, Mbak? Sepertinya petugas resepsionis itu tidak tahu kalau dia adalah istrinya Arhan. Mas Arhan, apa dia ada di kantor? Jawab Elena. Petugas resepsionis itu mengerutkan keningnya. Arhan dari bagian mana ya, Mbak? Resepsionis itu melirik ke arah rantang bekal yang dibawa Elena. Ia mengira Elena akan menemui pegawai lain yang bernama Arhan, CEO perusahaan ini. Jawab Elena dengan tenang. Siapa Anda mau menemui Pak Arhan? Tanya seorang wanita dengan setelan kerja rapi dan elegan yang tiba-tiba muncul di hadapan Elena. Saya tidak bisa sembarang orang bisa menemui beliau. Harus ada janji temu terlebih dahulu. Wanita itu memotong pembicaraan Elena. Benarkah? Kalau begitu tolong bilang sama dia kalau Elena ingin menemuinya sekarang juga. Elena menatap jengah pada perempuan itu. Jadwal Pak Arhan sudah penuh hari ini. Tidak bisa lagi membuat janji temu dengan orang lain. Apalagi tidak jelas tujuannya apa. Wanita itu terlihat begitu sombong dan arogan membuat Elena geram. Oh begitu ya, tapi dia ada di kantor atau tidak sekarang? Elena masih berusaha untuk tetap sabar. Pak Arhan sedang meeting dengan klien penting sekarang. Jadi tidak bisa diganggu. Sebaiknya lain kali saja kamu datang ke sini lagi. Wanita itu menjawab dengan ketus. Elena terlihat menghembuskan napasnya. Ia mengambil ponsel dari tasnya. Sejenak ia terlihat ragu. Apa Arhan mau mengangkat teleponnya atau tidak? Bisakah aku menunggu di ruangannya sampai dia selesai meeting? Tanya Elena lagi. Memangnya siapa kamu bisa sembarangan masuk ke ruangan Cheo? Wanita itu menyeringai. Mbak Novi, sebaiknya telepon Pak Arhan saja dulu. Petugas resepsionis mulai khawatir melihat perdebatan antara Elena dengan perempuan bernama Novi itu. Alah, tidak usah. Sudah tugasku sebagai sekretaris Pak Arhan untuk menyelesaikan persoalan remeh ini. Novi mengabaikan dengan sikap jumawanya. Elena menjadi sedikit geram. Ternyata perempuan cantik dan seksi itu adalah sekretaris Arhan. Bisa-bisanya Arhan memilih sekretaris seperti itu. Kasar dan kurang ajar. Padahal seorang sekretaris seharusnya tidak seperti itu. Elena pun sudah tidak bisa sabar lagi menghadapi perempuan songong seperti Novi. Ia pun segera memencet tombol panggil pada nomor kontak Arhan. Tidak butuh waktu lama sampai Arhan menjawab telepon darinya. Ada apa, El? Tanya Arhan di telepon. Mas, aku ada di bawah. Bisa tolong kesini sebentar? Elena melirik ke arah Novi yang terkejut. Kamu ada di kantor? Arhan sepertinya tidak percaya. Iya, cepetan kesini. Elena segera menutup teleponnya. Ia menoleh pada Novi dan petugas resepsionis yang terbengong. Elena hanya tersenyum tipis dan seolah menunjukkan kalau ia bukan orang sembarangan buat Arhan. Mbak Novi, sepertinya Anda harus belajar lagi bagaimana cara menjadi sekretaris yang baik. Elena tersenyum miring. Ini, Novi menelan salivanya. Sepertinya dia baru menyadari kalau Elena bukan orang sembarangan. Ting! Terdengar suara lift terbuka. Arhan muncul dari dalam lift dan membuat Novi dan gadis resepsionis makin pucat. Mas, Elena melambaikan tangannya pada Arhan. Sayang, kenapa kamu kesini gak bilang dulu? Arhan kaget karena Elena langsung berhambur memeluk dirinya. Sengaja, Mas. Tadinya aku mau kasih kejutan buat kamu.
Aku bawakan makan siang untuk kamu. Elena dengan senyum cerianya memperlihatkan rantang bekal yang ia bawa. Wah, istriku sepertinya sudah mulai belajar masak. Arhan tersenyum dan mengecup kening Elena dengan lembut. Elena melirik ke arah Novi yang makin terkejut saat mendengar Arhan memanggil Elena dengan sebutan istri. Seketika keringat dingin membasahi keningnya. Ya sudah, ayo kita ke atas. Arhan merangkul bahu Elena dan membawanya naik menuju ruangannya. Elena menyempatkan diri untuk menoleh ke belakang dan melemparkan tatapan penuh intimidasinya pada dua orang yang tadi meremehkannya. Bisa saja Elena menyuruh Arhan untuk memecat mereka berdua. Dia istrinya Pak Arhan. Novi masih sulit untuk mempercayai apa yang ia lihat dan dengar tadi. Mbak Novi sih, sudah saya bilang untuk memberitahu Pak Arhan dulu saja. Kalau sudah begini bagaimana? Saya takut dipecat, Mbak. Gadis resepsionis itu ketakutan. Taulah saya juga pusing. Novi menghentakkan kakinya. Om, siapa sih perempuan tadi? Tanya Alana dengan nada kesal. Yang mana? Yang bajunya seksi itu. Oh, dia Novi, sekretarisku. Arhan membuka pintu ruangannya. Elena masuk ke dalam ruang kerja Arhan. Hampir sama besarnya dengan ruang kerja papanya. Duduklah. Arhan menepuk space kosong pada sofa di sampingnya. Apa Novi berbuat kasar padamu? Arhan menatap curiga. Bisa-bisanya sih om pilih sekretaris kayak gitu. Enggak punya sopan santun. Aku enggak suka. Elena mulai mengadu. Kalau kamu enggak suka aku bisa pecat dia. Arhan menjawab dengan enteng. Kalau ada yang lain mending yang lain aja deh om. Oke El, aku akan menuruti keinginanmu, lagi pula dia hanya orang titipan kakak iparku saja. Di saudaranya Kak Andreas, ayahnya Dimas. Ungkap Arhan. Oh, iya. Jadi bekerja di sini karena nepotisme dong. Elena mendengkus. Arhan hanya mengangguk. Kamu bawa apa? Tanya Arhan sembari melirik pada rantang makan yang dibawa Elena. Aku tadi belajar masak sama mama, dan mama menyuruhku mengantarnya buat om. Elena membuka rantang makan itu dan seketika membuat air liur Arhan tumpah. Ya Tuhan, ini kamu yang masak El? Arhan tidak percaya. Dibantu mama. Makasih ya El. Aku senang kamu semakin perhatian sama aku. Arhan tersenyum. Siapa yang perhatian? Kalau bukan mama yang suruh, aku gak bakal kesini. Elena mencibikkan bibirnya. Awalnya disuruh, tapi aku yakin lama-kelamaan kamu akan melakukannya tanpa paksaan. Arhan menyeringai. Iger. Elena mencibir. Tapi tak ayal bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Ia juga mempersiapkan semuanya agar Arhan bisa langsung makan. Kita makan bareng ya. Arhan mulai menyendok makanan dan justru menyuapi Elena lebih dulu. Om, aku bawa makanan ini buat om. Elena menggeleng. Makanan ini sangat banyak, tidak mungkin habis kalau cuma aku yang makan. Arhan memaksa Elena membuka mulutnya. Elena pun terpaksa makan makanan itu. Arhan tersenyum. Ia pun menyendok makanan lagi dan menyuapi dirinya sendiri. Om, tapi itu sendok bekas aku. Elena berusaha mencegah. Memangnya kenapa? Kita saja sudah beberapa kali bertukar air liur. Goda Arhan. Seketika wajah Elena merona. Ia tidak menyangka kalau Arhan akan berkata sevulgar itu. Apa harus aku pertegas? Arhan mendekatkan wajahnya pada Elena. Kamu mau apa? Om. Elena kaget dan sontak memundurkan wajahnya ke belakang. Tok tok tok. Ini Pak minumnya. Terdengar suara Novi yang sebelumnya Arhan suruh untuk membawa dia botol air mineral. Elena mengerutkan keningnya saat mendengar suara wanita yang tadi telah berbuat tidak sopan padanya. Saatnya pembuktian dan pembalasan, batin Elena. Cup. Tiba-tiba Elena mengecup bibir Arhan dengan lembut. Bahkan kedua tangannya ia kalungkan pada leher lelaki itu. Arhan sedikit membelalakan matanya.
Namun itu hanya beberapa detik lamanya, karena di detik berikutnya Arhan mulai terhanyut dengan sentuhan bibir Elena yang begitu tiba-tiba. Darah Novi berdesir melihat kemesraan Arhan dan Elena. Ada rasa cemburu saat melihat Arhan telah takluk di hadapan Elena. Karena sejujurnya dia sudah lama memimpikan kalau Arhan akan menjadi suaminya. Tetapi selama ini Arhan begitu dingin dan tidak pernah menunjukkan rasa tertarik padanya hingga Novi pun merasa putus asa. Maaf kalau saya mengganggu. Novi meletakkan 2 botol air mineral di atas meja dengan wajah yang sedikit kecewa. Elena baru melepaskan ciumannya dari bibir Arhan saat melihat Novi berdiri di hadapannya. Sorry kalau kami telah menodai matamu. Elena pura-pura kaget. Novi menelan salivanya. Ia tahu kalau Elena sengaja melakukan hal itu di depannya. Maaf saya lancang. Novi tertunduk. Kamu tahu kan sekarang siapa wanita ini? Dia adalah istriku. Elena telah menceritakan semuanya padaku. Sebagai seorang sekretaris seharusnya kamu bisa memperlakukan tamu dengan hormat. Terus terang saya kecewa dengan cara kerja kamu kali ini. Arhan menatap Novi dengan tajam. Maafkan saya, Pak. Saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi. Novi ketakutan saat Arhan marah padanya. Kamu telah berbuat salah sama istri saya, seharusnya kamu yang minta maaf sama dia. Saya bisa saja memecat kamu sekarang juga kalau istri saya tidak memaafkanmu. Novi menggigit bibirnya. Ia tidak ingin kehilangan pekerjaan ini. Gadis itu tiba-tiba berlutut di depan Elena dengan wajah sedih dan takut. Maafkan saya Bu Elena. Saya telah bertindak tidak sopan pada Anda tadi. Tolong maafkan saya. Novi merapatkan tangannya di depan dada. Ia terlihat sangat menyesal. Elena melirik ke arah Arhan seolah meminta pendapat. Tapi Arhan malah mengangkat bahunya pertanda menyerahkan semua keputusan pada Elena. Elena terpaku. Sisi hati terdalamnya tidak tega melihat Novi. Tetapi terselip kekhawatiran kalau Arhan akan tergoda oleh sekretarisnya itu. Ais, kenapa dia malah mengkhawatirkan Arhan akan tergoda oleh Novi? Harusnya kan tidak ada masalah kalaupun Arhan tergoda oleh gadis itu. Batin Elena mulai galau. Oke, kali ini aku maafkan kamu. Tapi lain kali jika kamu masih tetap songong seperti itu, aku tidak akan lagi memaafkan kamu. Elena akhirnya membuat keputusan. Terima kasih Bu Elena. Saya janji tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Novi tersenyum senang. Sekarang cepat tinggalkan kami. Arhan mengusir Novi dari situ. Novi pun tidak ingin berlama-lama berada di sana dan dengan cepat ia pergi meninggalkan Arhan dan Elena. Kenapa kamu memaafkan dia? Arhan menatap Elena. Aku kasihan melihatnya, apalagi dia sampai berlutut seperti itu. Kamu memang baik, El. Aku makin bangga mempunyai istri sepertimu. Arhan tersenyum. Om, memangnya gak tertarik sama gadis seperti Novi? Dia kan seksi. Elena mulai memancing. Lebih seksi kamu. Arhan menjawab dengan enteng dan melanjutkan makannya. Tahu dari mana? Elena mengerutkan alisnya. Kamu tidak ingat kalau kamu pernah telanjang di depanku? Arhan melirik ke arah Elena yang duduk di sampingnya. Om, jangan bahas itu lagi. Pipi Elena langsung merona. Arhan mengulum senyumnya. Ia menangkup kedua pipi Elena dan menatap netra bening itu dengan intens. Jangan khawatir, El. Selama kamu menjadi istriku, aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Kamu tidak akan menyesal mempunyai suami sepertiku. Kalimat yang keluar dari mulut Arhan membuat jantung Elena berdebar kencang. Sesaat lamanya keduanya saling beradu tatap. Entah siapa yang memulai, keduanya tiba-tiba saling melumat bibir masing-masing. Elena tidak lagi kaku seperti sebelumnya. Ia sudah mulai pintar mengimbangi permainan bibir Arhan. Tanpa perlawanan, Elena malah pasrah berada di bawah kendali Arhan yang semakin mendominasi. Napas Elena mulai tersengal dan hampir kehabisan napas. Erang Elena pelan. Arhan mengerti dan dengan cepat melepaskan tautan bibirnya. Elena terengah. Begitupun dengan Arhan yang juga terlihat kehabisan napas.
Senyum tipis terlihat dari bibir Arhan. Ia menatap dalam wajah istri cantiknya itu. Sepertinya sebentar lagi kamu akan menyerah, El. Ucap Arhan begitu percaya diri. Elena terbelalak, tapi tak dapat dipungkiri kalau saat ini ia mulai goyah. Bersambung.